Berita kriminal hari ini, ibu rumah tangga dianiaya suaminya sendiri lantaran menolak berhubungan intim. Juga ada berita tentang dua pria yang sudah berumur tapi kerjasama cabuli 7 anak perempuan. Seperti biasa, semuanya terangkum lengkap dalam Crime Story. Apa kabar Sobat Bipos? Berjumpa lagi bersama saya Papa Roka dalam konten yang akan mengulas peristiwa kriminal secara eksklusif dan up to date. Hari ini, kok ada hari ini? Langsung saja tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke berita pertama. Seorang ibu rumah tangga di desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleo, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur dianiaya suaminya sendiri hingga babak belur lantaran menolak untuk berhubungan badan. Kelewatan, kok cepet sekali. Oh gila, belum diatur. Sorry ya guys. Saya tahu Pak, setiap penolakan memang selalu menyakitkan. Tapi ya sakit hatinya nggak kayak gitu juga kali. Saya juga mengerti betapa sulitnya menahan birahi saat sedang tinggi, tapi nggak kesampaian. Saya ngerti Pak, saya sangat mengerti. Tapi seperti kata pepatah yang mengatakan banyak jalan menuju semua masalah pasti ada solusinya Pak. Misalnya open BO. Kalau nggak ada duit, tenang. Masih bisa kok pakai tangan, pakai mulut, pakai ketiak. Bebas. Jadi intinya setiap permasalahan pasti ada pemecahannya. Jangan selalu pakai emosi, apalagi sampai menganiaya kayak bapak tadi. Kasihan kan istrinya. Sudah melukai perasaan dan badan istri sendiri. Terus harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ke polisi. Masuk penjara. Kalau sudah di penjara, balik lagi deh pakai tangan. Gak enak kan? Dikutip dari Kompas.com, tak terima dianiaya, korban lalu melaporkan kejadian itu ke Polres Kupang untuk diproses hukum. Pejabat Humas Polres Kupang, Aibtu Randi Hidayat, membenarkan kejadian itu. Randi mengatakan motif pelaku menganiaya korban karena menolak saat pelaku meminta berhubungan badan. Lantaran sedang haid, korban pun menolak hingga membuat pelaku marah dan mengusir istrinya. Pelaku yang masih kesal lalu mengantar istrinya ke rumah ketua RT setempat. Randi mengungkapkan pelaku sempat meminta bantuan kepada ketua RT untuk mengantar korban pulang ke rumah orang tuanya. Namun karena sudah malam dan ketua RT sudah tidur, pelaku yang masih kesal sontak menganiaya istrinya. Pelaku memukul korban menggunakan kedua tangannya yang terkepal ke bagian kepala serta wajah korban secara berulang kali. Randi juga menyebutkan akibat penganiayaan itu korban mengalami memar di bagian bawah mata sebelah kanan dan bengkak serta sakit di seluruh kepala. Korban kemudian melaporkan kasus ini ke polisi dan berharap bisa diproses hukum. Polisi juga membuat permintaan visum et repertum kepada korban. Adapun korban sudah diperiksa penyidik unit PPA Satuan Reskrim Polres Kupang. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi dan mengagendakan pemanggilan terhadap pelaku. Tadi sudah ada berita tentang suami yang aniaya istri lantaran menolak berhubungan badan. Nah, sekarang ada berita dua pria, yang satu sudah berumur 70 tahun berinisial JM, yang satunya lagi berumur 45 tahun berinisial AT ditangkap karena cabuli 7 anak perempuan di Pancoran Buntu, Jakarta Selatan. Jaksel nih boy. Gue tuh yang kayak apa ya, kayak pusing banget gila gitu tau loh. Kayak which is adalah apa ya, kayak literally sangat-sangat amazing, cool AF. Fuck. So, ceritanya awalnya si kakek yang berinisial JM tadi kepergok oleh si tersangka kedua yaitu AT, sedang mencabuli salah satu anak.
Bukannya mencegat atau melaporkan kejadian itu, si Ate malah ikut join. Pak, crazy man. Akhirnya kasusnya terungkap setelah salah satu anak melapor kepada orang tuanya bahwa ia pernah disetubuhi secara bergiliran oleh kedua pelaku. Kini kedua pelaku sudah ditangkap dan diancam hukuman 15 tahun penjara. How poor my country. What? Bro, what are you talking about, man? Dikutip dari Kompas.com, kedua pelaku pencabulan berinisial AT, 70 tahun, dan tetangganya JM, 45 tahun. AT dan JM melakukan aksi bejat tersebut di sekitar tempat tinggal mereka di Pancoran Buntu, Jakarta Selatan. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Aziz Andriansyah menjelaskan, aksi pencabulan yang dilakukan AT dan JM berawal pada Juli 2021. AT semula memergoki JM yang sedang mencabuli seorang anak perempuan di sebuah warung dekat tempat tinggalnya. Bukannya melarang atau melaporkan, AT justru mengikuti JM dan turut mencabuli korban. Sejak saat itu, AT dan JM mencabuli 7 anak perempuan bersama-sama. Bahkan, AT juga melakukan sendiri di tempat tinggalnya. Aziz mengungkapkan kedua pria itu mencabuli korban yang berusia mulai dari 4 hingga 14 tahun. Keduanya memiliki modus yang berbeda setiap kali melakukan pencabulan. Ada yang diiming-imingi permen, serta ada pula yang diancam agar tidak bercerita kepada orang tua. Aksi kejahatan AT dan JM akhirnya terkuak pada Kamis 11 November 2021. Perbuatan bejat keduanya terbongkar setelah ada korban yang mengeluh ke orang tuanya lantaran alat kelaminnya sakit. Setelah ditanya oleh orang tua, korban mengaku telah dicabuli oleh kedua pelaku secara bergantian. Ternyata kejahatan tersebut tidak hanya menimpa satu anak, namun beberapa anak lain juga mengaku hal yang sama. Dari situlah para orang tua korban melaporkan aksi bejat pelaku kepada polisi. Penyidik ini masih memeriksa kedua tersangka pelaku guna memastikan jumlah anak perempuan yang menjadi korban. Para tersangka dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Juga jangan lupa follow sosial media kami di Facebook, di Post Online, dan Instagram @banjarmasinpost. Seperti biasa, saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap di Crime Story.